Wajahnya melepuh disiram sup mendidih oleh ibu mertuanya sendiri, tepat di depan puluhan tamu pesta. Tapi yang lebih mengerikan, saat dokter memeriksa darahnya, ditemukan racun tikus yang sudah diminumnya setiap pagi selama berbulan-bulan. Bagaimana nasib menantu malang ini? Dan balasan mengerikan apa yang disiapkan sang suami untuk ibunya sendiri? Sebelum kita masuk ke ceritanya yang bikin darah mendidih, saya mau sapa dulu teman-teman semua. Silahkan tekan tombol like kalau kalian setuju bahwa jahat pasti akan kalah. Dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan cerita seru berikutnya. Dan coba tulis di kolom komentar, kalian menonton video ini dari kota mana? Saya ingin tahu seberapa jauh kisah Saras ini terdengar. Apakah ada yang dari Jawa, Sumatera, atau bahkan luar negeri? Tulis di bawah ya. Sudah? Oke, tarik napas panjang, siapkan camilan, mari kita mulai ceritanya. Di sebuah kawasan elit Jakarta Selatan, berdiri sebuah rumah yang lebih layak disebut istana. Pilar-pilarnya menjulang tinggi, terbuat dari marmer Italia yang dingin. Pagar besinya yang berukir emas seolah menjadi batas tegas antara kaum ningrat di dalam dan rakyat jelata di luar. Rumah itu adalah kediaman keluarga Cakraninata. Bagi orang luar yang hanya melihat dari balik gerbang, rumah itu adalah simbol kesempurnaan. Mereka membayangkan kehidupan di dalamnya pasti seindah dongeng, penuh tawa, pesta mewah, dan kebahagiaan yang tak pernah habis. Tapi mereka salah. Dinding-dinding tebal rumah itu tidak dibangun untuk melindungi penghuninya dari bahaya luar. Dinding itu dibangun untuk meredam suara tangisan, untuk menyembunyikan luka, dan untuk menutup rapat sebuah rahasia kelam yang terjadi di dapur belakang. Di sanalah Saras berada. Bukan di kamar utama yang ber-AC dingin, melainkan di dapur yang panas dan pengap. Jam dinding menunjukkan pukul 3.30 pagi. Langit masih gelap gulita. Ayam jantan pun belum berkokok, namun Saras sudah terjaga. Wajahnya cantik, namun matanya cekung dengan lingkaran hitam yang samar. Tangannya yang dulu halus saat masih menjadi mahasiswi sastra, kini mulai kasar. Ada bekas luka bakar kecil di jari telunjuknya, ada goresan pisau di jempolnya. Ia sedang memotong daging sapi kualitas premium untuk persiapan sarapan keluarga. Saras, kamu kuat. Kamu harus kuat. Ingat, Adrian mencintaimu. Adrian menyelamatkanmu dari panti asuhan. Ini adalah cara kamu berterima kasih. Melayani ibunya adalah melayani surganya Adrian. Saras mencoba menyemangati dirinya sendiri. Ia menatap pantulan wajahnya di pisau daging yang mengkilap. Dulu, ia bermimpi menjadi penulis, tapi takdir membawanya menikah dengan Adrian, putra tunggal keluarga kaya raya ini. Cinderella, begitu teman-temannya menyebutnya. Tapi dongeng Cinderella berakhir saat pangeran memasangkan sepatu kaca. Dongeng Saras justru baru dimulai. Dan ini bukan dongeng pengantar tidur yang indah. Waktu bergulir cepat. Pukul 6 pagi. Aroma masakan sudah menguar ke seluruh penjuru rumah. Krosan hangat, sup asparagus, dan stek lidah sapi sudah tertata rapi di meja makan yang panjangnya bisa memuat 20 orang. Terdengar langkah kaki yang khas. Tak, 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 suara sandal rumah berhak rendah yang menyeret di lantai marmer. Itu suara langkah Nyonya Ratih. Wanita berusia 60 tahun itu masih terlihat segar. Perawatan botoks rutin membuat wajahnya kencang, meski tidak bisa menyembunyikan sorot matanya yang dingin dan penuh penilaian. Ia masuk ke ruang makan bukan untuk sarapan, tapi untuk inspeksi. Saras, mana serbetnya? Kamu letakkan serbet miring 2 derajat ke kiri. Saya sudah bilang berapa kali, di rumah ini kesempurnaan adalah standar paling rendah. Kamu mau tamu saya nanti siang berpikir saya punya menantu yang tidak becus menata meja? Maaf Bu, saya perbaiki sekarang. Saras buru-buru membetulkan letak serbet itu. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu kesalahan sekecil debu pun bisa menjadi alasan Nyonya Ratih untuk meledak. Sudah, jangan banyak alasan. Minggir kamu, bau bawang. Oh iya, sebelum Adrian turun, minum ini. Nyonya Ratih mengeluarkan sebuah toples keja kecil dari saku daster sutranya. Ia menyeduh bubuk berwarna hijau kecoklatan dengan air panas. Baunya aneh, seperti campuran tanah basah dan logam berkarat.
Ini teh detox keraton. Saya pesan khusus dari tabib langganan Keraton Solo. Harganya 1 toples ini bisa buat beli harga diri kamu. Cepat minum. Saya nggak mau punya mantu yang badannya melar kayak sapi gelonggongan. Adrian itu pengusaha sukses. Istrinya harus ramping, kulitnya harus bersinar. Saras menatap gelas itu. Setiap kali meminumnya, perutnya akan terasa melilit hebat sekitar 1 jam kemudian. Kepalanya akan pening dan ia akan merasa mual seharian. Saras pernah mencoba menolak minggu lalu, dan akibatnya Nyonya Ratih mogok makan dan menuduh Saras ingin meracuni mertua. Baik, Bu. Terima kasih perhatiannya. Saras meminum cairan pahit dan getir itu dalam sekali teguk. Rasa logam tertinggal di lidahnya, membuat kerongkongannya terasa panas. Nyonya Ratih tersenyum, bukan senyum ibu yang penuh kasih, tapi senyum kepuasan seorang pengendali boneka. Bagus, habiskan sampai ampasnya, biar racun-racun di tubuh kampungmu itu keluar semua. Adegan 2, kebutaan sang suami, menit 15-25. Tak lama kemudian, Adrian turun dari lantai 2. Pria tampan dengan setelan jas rapi itu terlihat segar. Ia tersenyum lebar melihat 2 wanita yang paling ia cintai ada di ruang makan. "Selamat pagi, Ma. Selamat pagi, istriku sayang. Wah, baunya enak sekali. Kamu masak stek lidah lagi, Ras?" "Iya, Mas. Khusus buat kamu sebelum meeting besar hari ini." Adrien memeluk ibunya, lalu mencium kening Saras. Ia tidak melihat keringat dingin yang mulai membasahi pelipis istrinya. Ia tidak mencium bau aneh dari gelas teh yang baru saja kosong. Bagi Adrian, ini adalah potret keluarga bahagia. "Ma, Saras ini memang hebat ya. Sejak nikah sama dia, aku jadi jarang makan di luar. Masakan restoran bintang 5 pun kalah." Nyonya Ratih tertawa kecil. Tawa yang sangat halus namun mematikan. "Iya dong Adrian, kan Mama yang ajarkan Saras. Dulu waktu dia baru datang dari panti asuhan itu, pegang pisau saja gemetar. Untung Mama sabar mendidiknya. Ya kan Saras?" Saras hanya mengangguk lemah. Hatinya teriris. Padahal resep itu adalah resep almarhumah ibu kandung Saras yang ia pelajari sendiri. Nyonya Ratih tidak pernah mengajarkan apapun selain cacian. "Tuh kan Ras, Mama sayang banget sama kamu. Kamu beruntung punya mertua kayak Mama. Oh ya, nanti malam jadi kan pesta ulang tahun Mama? Kamu sudah siapin cateringnya?" "Loh, kok catering sih Adrian? Makanan nanti malam itu spesial buat tantangan Saras dan Mama. Masakan rumah itu lebih berkesan daripada catering mahal. Mama mau teman-teman sosialita Mama tahu kalau menantu Mama ini rajin." "Wah, hebat. Tapi jangan capek-capek ya sayang. Nanti minta tolong Mbok Nah buat bantu potong-potong." Adrian tidak tahu. Mbok Nah sudah diliburkan paksa oleh Nyonya Ratih 3 hari lalu. Adrian tidak tahu bahwa istrinya akan memasak untuk 50 orang tamu VIP sendirian. "Aku berangkat dulu ya. Doakan proyek hari ini tembus. Dah Ma, dah sayang." Adrian melangkah pergi, membawa serta harapan Saras untuk dilindungi. Pintu depan tertutup. Klik. Dan seketika itu juga, topeng Nyonya Ratih runtuh. Adegan 3. Persiapan menuju neraka. Menit 25-30. Begitu mobil Adrian menderu menjauh, wajah Nyonya Ratih berubah datar sedingin es. Ia menoleh pada Saras yang sedang menahan sakit di perutnya akibat efek teh tadi. "Jangan manja. Sakit perut sedikit saja drama. Sekarang kamu ke pasar. Saya tidak mau daging yang di kulkas. Itu sudah tidak segar. Beli daging baru. Wagyu A5. Dan ingat, jangan pakai sopir, naik taksi saja. Sopir mau saya pakai ke salon." "Tapi Bu, uang belanja bulanan sudah menipis." "Pakai uangmu sendiri. Katanya kamu menulis artikel di internet. Masa beli daging saja tidak mampu? Mau minta sama Adrian? Jangan berani-berani ya kamu membebani pikiran anak saya dengan urusan dapur remeh-temeh begini." Saras tidak punya pilihan. Ia mengambil tas belanjanya, menahan rasa mual yang semakin menjadi-jadi, dan melangkah keluar dari istana mewah itu. Matahari mulai tinggi, tapi hari Saras terasa makin gelap. Sementara itu, di dalam rumah, Nyonya Ratih mengambil ponselnya. Ia menekan sebuah nomor, bukan nomor suaminya, bukan nomor kerabatnya. "Halo Selin sayang." "Iya, rencananya lancar. Si yatim piatu itu makin hari makin kurus dan jelek. Teh spesial itu bekerja dengan baik. Kamu datang ya nanti malam, pakai gaun merah yang saya belikan. Kita buat dia sadar diri malam ini, bahwa tempatnya bukan di samping Adrian, tapi di tempat sampah belakang." Nyonya Ratih menutup teleponnya dengan senyum menyeringai. Ia tidak sabar menunggu malam tiba, malam di mana ia merencanakan sebuah pertunjukan besar untuk menghancurkan mental menantunya di depan umum. Namun Ratih lupa satu hal, doa orang yang teraniaya menembus langit tanpa penghalang. Dan malam ini, takdir mungkin akan mulai memutar rodanya. Matahari mulai tergelincir ke ufuk barat, membiaskan cahaya oranye yang menembus jendela dapur. Jam dinding besar di ruang tengah berdentang 5 kali. Sore telah tiba.
Di luar, mobil-mobil mewah mulai berdatangan. Suara pintu mobil tertutup, tawa renyah para tamu, dan denting gelas kristal mulai terdengar samar dari kejauhan. Dunia Nyonya Ratih yang penuh kemewahan sedang dimulai. Namun di dapur, Saras masih berperang. Wajahnya pucat pasi. Keringat sebesar biji jagung mengalir dari pelipis, turun ke lehernya yang jenjang. Tangannya yang memegang spatula gemetar hebat. Bukan hanya karena lelah mengaduk panci besar berisi sup krim jagung kepiting yang kental dan mendidih, tapi karena perutnya. Perutnya sakit sekali. Aduh, ya Allah, kenapa perutku rasanya seperti dipelintir? Sakit sekali. Rasanya panas, perih. Kepala ini rasanya mau pecah. Pandanganku berkunang-kunang. Tapi aku nggak boleh pingsan. Nanti ibu marah. Sup ini harus siap 10 menit lagi. Saras mencengkram pinggiran meja stainless steel untuk menahan tubuhnya agar tidak rubuh. Di saat itulah, pintu dapur terbuka. Masuklah Selin. Wanita idaman Nyonya Ratih itu tampak begitu memukau. Atau setidaknya, dia merasa demikian. Ia mengenakan gaun malam berwarna merah darah yang ketat, memperlihatkan lekuk tubuhnya. Rambutnya ditata sempurna, wajahnya dipulas make-up mahal. Di tangannya, sebuah gelas berisi anggur merah bergoyang pelan. Kontras itu begitu menyakitkan. Saras dengan celemek kotor penuh noda tepung dan keringat. Sementara Selin berdiri bak ratu yang turun ke tempat pembuangan sampah. Wah, lihat siapa ini. Cinderella di istananya yang asli. Bau apa ini? Bau bawang campur keringat? Kasihan sekali kamu, Saras. Di depan sana, orang-orang sedang memuji Adrian yang ganteng. Mereka tanya, mana istrinya Adrian? Dan kamu tahu apa jawaban Nyonya Ratih? Saras diam, tetap mengaduk sup. Tapi Selin melangkah mendekat, sengaja berdiri tepat di samping telinga Saras. Tante Ratih bilang, istrinya Adrian sedang sakit, dia agak terganggu jiwanya, jadi tidak bisa bertemu orang banyak. Kamu dianggap gila, Saras. Gila! Tolong keluar, Selin. Ini dapur. Nanti gaun mahalmu kotor. Berani kamu mengusir saya. Ingat posisi kamu. Kamu itu cuma parasit yang numpang hidup. Apa yang terjadi selanjutnya berlangsung dalam gerakan lambat yang mengerikan. Selin dengan sengaja memiringkan gelas anggurnya. Cairan merah pekat itu tumpah, mengguyur bagian depan gaun merahnya sendiri. Ya! Saras, apa yang kamu lakukan? Teriakan itu begitu nyaring, menembus dinding dapur, sampai ke ruang pesta. Detik berikutnya, Nyonya Ratih menghambur masuk ke dapur. Wajahnya merah padam, matanya melotot seperti mau keluar. Ada apa ini? Kenapa teriak-teriak? Tante, lihat, gaun Selin, gaun yang Tante belikan dari Paris. Saras menyiram Selin pakai air cucian piring. Dia iri sama Selin, Tante. Dia bilang Selin wanita penggoda. Itu bohong, fitnah yang keji. Saras menggeleng lemah, tangannya terangkat mencoba membela diri. Tidak, Bu. Demi Allah, saya tidak menyentuhnya. Dia sendiri yang... Sebuah tamparan keras mendarat telak di pipi kiri Saras. Panas, perih. Sudut bibir Saras pecah, mengeluarkan darah segar. Tenaga Saras yang sudah habis terkuras oleh racun dan kelelahan membuatnya terhuyung ke belakang. Kurang ajar! Sudah ditampung dikasih makan malah menggigit. Kamu iri sama Selin? Ngaca, kamu itu cuma anak panti. Jangan harap kamu bisa sejajar sama Selin. Saras mundur, air matanya tumpah. Ia terpojok di dekat kompor gas besar tempat panci sup krim kepiting itu masih mendidih. Gelembung-gelembung panas meletup-letup di dalamnya. Nyonya Ratih melihat Saras yang terpojok. Di matanya tidak ada belas kasihan. Setan di hatinya berbisik. Ia melihat posisi Saras. Ia melihat panci panas itu. Dan ia melihat kesempatan untuk menyingkirkan benalu ini untuk sementara waktu. Nyonya Ratih melangkah maju, seolah hendak memukul lagi. Saras refleks mengangkat tangan melindungi wajah. Tapi sasaran Nyonya Ratih bukan wajah Saras. Dengan gerakan kaki yang cepat dan tersembunyi di balik gaun panjangnya, Nyonya Ratih menendang kaki meja kompor portable itu. Besi beradu, suara panci bergeser, lalu suara tumpahan besar. Biur. Panci logam besar itu oleng.
Isinya 5 liter sup krim yang mendidih dengan suhu hampir 100 derajat Celcius tumpah ruah. Seperti lahar panas gunung berapi, cairan kental itu menyiram lengan kanan Saras, bahunya, dan sebagian sisi kanan wajahnya. Jeritan panjang yang menyayat hati. "Ah, panas! Panas, Bu!" Jeritan Saras bukan jeritan biasa, itu jeritan kematian. Rasa sakitnya langsung menembus Saras. Kulitnya yang putih seketika melepuh, memerah, dan mengelupas. Saras melompat mundur karena refleks sakit, tapi lantainya licin oleh tumpahan sup. Tubuhnya melayang ke udara, dan duk! Kepala belakang Saras menghantam lantai keramik dapur yang keras. Suasana hening seketika. Tubuh Saras mengejang sekali, lalu diam. Matanya tertutup rapat. Hanya dada yang naik turun cepat, berjuang mencari napas di antara rasa sakit yang luar biasa. Tante, dia mati. Belum. Orang susah itu nyawanya rangkap. Jangan panik. Cepat panggil sopir lewat pintu belakang. Bawa ke rumah sakit. Bilang ke Adrian, istrinya ceroboh numpahin panci sendiri karena pusing. Bersihkan lantai ini sekarang. Jangan sampai ada tamu yang lihat darah atau sup ini. Rumah Sakit Pusat Jakarta. Lorong UGD terasa dingin mencekam. Lampu neon putih berdengung pelan di langit-langit. Adrian berlari menyusuri lorong itu. Jas mahalnya sudah dilepas, kemejanya berantakan, dasinya miring. Wajah tampannya basah oleh keringat dingin dan air mata. Ia sedang meeting dengan klien penting saat mendapat telepon dari sopir rumah. Telepon yang membuat dunianya runtuh. Sus, istri saya, Saraswati Cakradinata. Di mana dia? Tadi dibawa ambulans. Seorang perawat menunjuk ke ruang tindakan intensif. Adrian berlari ke sana, tapi langkahnya terhenti oleh seorang dokter pria paruh baya yang baru saja keluar dari ruangan itu. Dokter itu melepas maskernya dengan wajah lelah dan marah. "Dokter, saya suaminya. Bagaimana keadaan istri saya? Lukanya parah. Dia selamatkan, Dok?" Dokter itu, Dokter Hendra namanya, menatap Adrian lama. Tatapan yang membuat Adrian merasa kecil. Dokter Hendra tidak langsung menjawab. Ia menarik Adrian menjauh dari keramaian, ke sudut lorong yang sepi. "Pak Adrian, Bapak harus dengarkan saya baik-baik. Istri Bapak saat ini dalam kondisi koma induksi. Kami sengaja menidurkannya karena rasa sakit dari luka bakarnya terlalu hebat untuk ditanggung dalam keadaan sadar." "Luka bakar? Ya Tuhan, Saras!" Luka bakarnya mencapai 25% di tubuh bagian kanan, derajat 2 dalam. Wajah kanannya mungkin akan berbekas permanen. Gegar otaknya sedang. Ada pembengkakan sedikit di otak, tapi bisa kami atasi. Tapi Pak Adrian, bukan itu yang membuat saya khawatir. Adrian mengangkat wajahnya. Bingung, apa yang lebih buruk dari wajah istri yang hancur terbakar? Saat kami melakukan tes darah lengkap untuk persiapan operasi pembersihan luka, kami menemukan 2 fakta. Fakta pertama, selamat Pak, istri Bapak sedang hamil. Usia kandungannya masuk 10 minggu. Janinnya kuat, detak jantungnya masih terdengar, meski ibunya sedang kritis. Kaki Adrian lemas. Ia merosot duduk di kursi tunggu besi yang dingin. Hamil? Ia akan jadi ayah setelah 2 tahun menunggu. Perasaan bahagia membuncah, tapi langsung ditabrak oleh rasa ngeri. Hamil? Saras hamil? Tapi Dok, kenapa dokter terlihat marah? Fakta kedua. Dalam darah istri Bapak, kami menemukan kadar arsenik dan merkuri yang cukup tinggi. Ginjal dan hatinya mengalami stres berat. Pak Adrian, ini bukan keracunan makanan basi. Ini adalah heavy metal poisoning. Keracunan logam berat. Polanya kronis. Artinya, racun ini masuk ke tubuhnya sedikit demi sedikit, setiap hari, dalam jangka waktu lama. Dunia Adrian berhenti berputar. Suara bising rumah sakit lenyap. Yang terdengar hanya kata-kata dokter yang bergema di kepalanya. Sedikit demi sedikit, setiap hari. Racun? Tapi Saras cuma makan masakan rumah. Dia jarang jajan. Siapa yang... Tiba-tiba, potongan puzzle di otak Adrian mulai tersusun. Ia teringat setiap pagi di meja makan. Ia teringat toples kaca kecil milik ibunya. Ia teringat bau teh yang aneh, bau tanah dan logam. Ia teringat ibunya yang selalu memaksa Saras minum sampai habis, mengawasi dengan mata tajam. Ini teh detoks keraton, mahal, biar racunnya keluar. Kata-kata ibunya itu kini terdengar seperti mantra kutukan. Sebagai dokter, saya wajib melaporkan temuan zat beracun ini ke polisi, Pak. Ini prosedur hukum. Kecuali Bapak punya penjelasan lain? Adrian mengepalkan tangannya begitu erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Rahangnya mengeras. Air matanya berhenti, digantikan oleh api kemarahan yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Anak yang dulu sangat patuh, anak mama yang penurut itu, malam ini mati, dan terlahir kembali sebagai seorang suami dan ayah yang murka. Lakukan tugas dokter.
Selamatkan istri dan anak saya. Sisanya, saya yang urus pelakunya. Saya tahu siapa dia. Narator tidak menunggu di rumah sakit. Ia meninggalkan Saras di tangan dokter terbaik. Ia punya misi lain malam ini. Mobil Adrian membelah jalanan Jakarta yang macet. Ia mengemudi seperti orang kesetanan, namun wajahnya tenang, terlalu tenang. Sampai di rumah, pesta sudah selesai. Para tamu sudah pulang. Lampu kristal di ruang tengah masih menyala terang. Di sofa bludur merah, Nyonya Ratih sedang duduk santai sambil memijat kakinya. Di sebelahnya, Selin sedang tertawa-tawa sambil memakan kue sisa pesta. Akhirnya sepi juga. Pesta yang sukses ya, Selin. Sayang tadi ada insiden kecil di dapur. Si Saras itu memang ceroboh, bikin repot saja. Iya, Tante. Untung Tante sigap. Coba kalau tamu lihat. Duh, malu banget. Ngomong-ngomong, Adrian mana ya? Kok belum pulang dari rumah sakit? Brak! Nyonya Ratih dan Selin terlonjak kaget. Di ambang pintu Adrian berdiri. Penampilannya acak-acakan, tapi sorot matanya tajam bagai elang yang siap menyambar mangsa. Ia berjalan pelan mendekati ibunya. Langkah kakinya berat, bergema di ruang tamu yang luas. Adrian, kamu ini kenapa banting pintu? Sopan sedikit. Bagaimana keadaan istrimu yang ceroboh itu? Sudah sadar? Suruh dia pulang besok. Banyak piring kotor belum dicuci. Adrian berhenti tepat di depan ibunya. Ia menatap wajah wanita yang melahirkannya itu. Wajah yang dulu ia kagumi, kini terlihat seperti topeng monster. Saras koma, Bu. Luka bakar 25%. Gegar otak. Ya ampun, kasihan. Ya sudah, carikan perawat saja. Kamu jangan sedih. Nanti Mama kenalkan sama dia hamil, Bu. Hening. Mulut Nyonya Ratih sedikit terbuka. Selin terdiam. Gelas di tangannya berhenti di udara. Ibu hampir membunuh cucu ibu sendiri. Cucu pertama ibu. Darah daging saya. Hamil? Mama kan gak tahu, Adrian. Itu kecelakaan. Dia numpahin panci sendiri. Kecelakaan? Oke, mungkin panci itu kecelakaan. Tapi bagaimana dengan arsenik di dalam darahnya, Bu? Bagaimana dengan racun tikus yang ibu suapkan ke mulut istri saya setiap pagi atas nama teh detox? Dokter menemukan itu di darahnya, Bu. Jelaskan padaku. Nyonya Ratih terpojok. Wajahnya pucat. Rahasianya terbongkar. Tapi ia adalah pemain watak yang ulung. Ia tiba-tiba menangis. Menangis histeris. Astagfirullah, Adrian. Kamu menuduh ibumu meracuni orang. Teganya kamu. Mama kasih jamu itu biar dia sehat. Mungkin dia jajan sembarangan di luar. Kamu lebih percaya dokter asing daripada ibumu yang mengandungmu 9 bulan. Adrian menatap ibunya menangis. Dulu air mata itu adalah senjata ampuh yang selalu membuat Adrian luluh dan minta maaf. Tapi hari ini air mata itu tidak mempan. Adrian mengeluarkan ponselnya. Ia membuka aplikasi CCTV yang terhubung ke cloud. Ibu lupa, bulan lalu aku pasang CCTV baru di ruang tengah dan dapur. CCTV dengan suara. Aku baru saja menonton rekamannya di mobil. Adrian mengangkat ponselnya, memperlihatkan layar itu ke wajah ibunya. Di layar itu, rekaman tadi sore diputar ulang. Suara Ratih terdengar jelas. Biarin si yatim piatu itu minum racunnya tiap hari. Dan adegan tendangan kaki Ratih ke meja kompor terlihat sangat-sangat jelas. Wajah Nyonya Ratih runtuh. Tidak ada lagi air mata palsu. Yang ada hanya ketakutan murni. Adrian memasukkan ponselnya kembali ke saku. Simpan air matamu, Bu. Polisi sedang dalam perjalanan. Aku yang menelpon mereka. Adegan 8, runtuhnya Sang Ratu. Malam penangkapan. Musik latar, suara sirine polisi dari kejauhan yang semakin mendekat, bercampur musik tegang. Narator, suasana di ruang tamu mewah itu membeku. Adrian masih berdiri tegak, memegang ponsel yang berisi bukti rekaman CCTV. Nyonya Ratih gemetar, bukan lagi karena akting, tapi karena ketakutan yang nyata. Wajahnya yang biasa angkuh kini pucat pasi. Topeng sosialitanya hancur berkeping-keping. Tiba-tiba, keheningan malam di komplek elit itu pecah. Wiu, wiu, wiu. Suara sirine polisi. Bukan satu, tapi 2 mobil patroli. Cahaya lampu rotator biru dan merah memantul di dinding ruang tamu, menciptakan bayangan yang mengerikan di wajah Nyonya Ratih. Dialog Nyonya Ratih, panik, memohon, mengemif. Adrian nak, jangan gila. Kamu benar-benar panggil polisi. Mama ini ibumu. Kamu mau lihat Mama masuk penjara? Di sana kotor, Adrian. Mama tidak bisa hidup di sana. Adrian, batalkan. Bilang ini cuma salah paham. Dialog Adrian, dingin, tak tersentuh. Salah paham, racun tikus bukan salah paham, Bu. Menendang kompor bukan salah paham. Itu pembunuhan berencana. Narator, Selin yang sedari tadi diam ketakutan di sofa, tiba-tiba berdiri.
Insting bertahan hidupnya muncul. Ia menunjuk wajah Nyonya Ratih dengan jari gemetar. Dialog, Selin, suara melengking berkhianat. Ini semua ide Tante Ratih. Saya nggak ikut-ikutan. Adrian, sumpah, Tante Ratih yang beli racunnya. Tante Ratih yang suruh aku manas-manasin Saras biar dia emosi. Aku cuma tamu di sini. Dialog, Nyonya Ratih, marah, kaget. Heh, dasar wanita ular. Kamu yang bilang Saras itu penghalang. Kamu yang mau jadi istri Adrian kan? Jangan cuci tangan kamu. Kedua wanita jahat itu mulai saling mencakar dan berteriak, saling menyalahkan. Pemandangan yang menyedihkan, persahabatan palsu yang dibangun di atas kebencian hancur dalam hitungan detik saat bahaya datang. Pintu depan terbuka kasar. Sekelompok polisi berseragam lengkap masuk, tegas, tanpa kompromi. Kapten polisi menatap Adrian. Adrian mengangguk pelan, memberi izin. Dialog, polisi. Ibu Ratih, Anda kami tangkap atas dugaan percobaan pembunuhan berencana dan kekerasan dalam rumah tangga. Dan saudari Selin, Anda kami bawa sebagai saksi kunci dan terduga rekan sekongkol. Efek suara, bunyi besi borgol dikunci. Klik, klik, narator. Borgol besi yang dingin melingkar di pergelangan tangan Nyonya Ratih yang biasanya dihiasi gelang berlian. Rasanya berat. Menyakitkan. Saat polisi menyeretnya keluar, Nyonya Ratih meronta-ronta. Ia melihat tetangga-tetangga yang mulai keluar rumah, menonton dengan tatapan kaget dan berbisik-bisik. Reputasinya sebagai ibu teladan hancur malam itu juga. Sebelum dimasukkan ke mobil polisi, Ratih menoleh ke arah Adrian untuk terakhir kalinya. Menjerit putus asa. Adrian, anak durhaka, kutukan ibu menyertaimu. Berbisik pada dirinya sendiri. Kutukanmu sudah berakhir malam ini, Bu. Selamat tinggal. Adegan 9, pengambilan dan hukuman sosial, masa transisi. Musik latar, musik instrumen berita atau news yang cepat. Berita penangkapan Nyonya Ratih meledak seperti bom atom. Video rekaman CCTV yang diserahkan Adrian ke polisi entah bagaimana bocor ke media sosial. Netizen murka, tagar hashtag mertua dari neraka menjadi trending topik nomor 1 selama seminggu penuh. Di pengadilan, bukti forensik tak terbantahkan. Jejak racun di darah Saras, sisa bubuk di toples kamar Ratih, dan video CCTV menjadi vonis mati bagi kebebasan Ratih. Hakim mengetuk palu dengan keras. Tok, tok, tok. Vonis 15 tahun penjara. Tapi, hukuman penjara belum seberapa dibanding hukuman sosial. Teman-teman arisan Nyonya Ratih menghilang. Mereka berlomba-lomba membuat klarifikasi bahwa mereka tidak dekat dengan Ratih. Buku biografi Ibu Teladan yang baru rilis ditarik dari toko buku dan dibakar massa. Rumah mewah itu dijual oleh Adrian. Uangnya ia sumbangkan ke Yayasan Perlindungan Wanita dan sisanya ia gunakan untuk biaya pengobatan Saras. 7 bulan berlalu. Musim hujan telah berganti kemarau dan kemarau berganti hujan lagi. Waktu adalah obat yang paling mujarab. Di sebuah rumah sederhana bergaya minimalis di pinggiran Bogor, suasana pagi terasa begitu damai. Tidak ada pilar marmer dingin, tidak ada lampu kristal. Yang ada hanya jendela besar yang membiarkan sinar matahari masuk menyapa tanaman hias yang rimbun. Di teras belakang, Saras sedang duduk di kursi goyang. Perutnya sudah sangat besar, menunggu hari kelahiran. Saras terlihat berbeda. Wajah bagian kanannya memiliki bekas luka bakar samar yang berwarna kemerahan. Bekas luka itu permanen, tapi Saras tidak menutupinya dengan rambut atau topeng. Bagi Saras, luka itu bukan aib. Itu adalah medali perang. Bukti bahwa ia pernah melewati api neraka dan keluar sebagai pemenang. Ras, melamun lagi, mikirin apa? Adrian datang membawa nampan berisi teh hangat, teh jahe manis buatan sendiri, bukan teh detoks beracun. Ia meletakkan nampan itu, lalu berlutut di depan perut istrinya. Enggak, Mas, cuma bersyukur. Dulu aku pikir hidupku sudah selesai di lantai dapur itu. Ternyata Tuhan kasih kesempatan kedua. Kamu wanita terkuat yang pernah aku kenal, Ras. Maafin aku ya. Dulu aku buta. Aku gagal lindungin kamu. Shh, jangan bahas masa lalu. Lihat ke depan. Ada dia yang sebentar lagi lahir. Tiba-tiba Saras meringis. Tangannya mencengkram lengan kursi. Wajahnya menegang. Mas, aduh, sakit, Mas. Kenapa? Kontraksi. Ketubannya pecah. Iya, Mas,
bayi kita mau keluar, sekarang. Kepanikan yang membahagiakan terjadi. Adrian membopong istrinya ke mobil. Kali ini tidak ada ibu mertua jahat yang menghalangi. Tidak ada drama, hanya ada cinta dan perjuangan seorang ibu. Beberapa jam kemudian, tangisan bayi memecah keheningan rumah sakit. Oek, oek, bayi perempuan, cantik, sehat, sempurna. Racun masa lalu tidak menyentuhnya sedikit pun. Malaikat kecil itu diberi nama Kirana. Cahaya yang bersinar terang setelah kegelapan. Adegan 11. Dinginnya jeruji besi. Karma sang mertua. Musik latar. Suara tetesan air di ruang gema, denting besi, suasana suram. Narator. Sementara Kirana lahir dalam kehangatan selimut bayi yang lembut, di tempat lain yang berjarak ratusan kilometer, nasib yang bertolak belakang sedang terjadi. Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas 2A. Blok C. Blok untuk narapidana kasus berat. Nyonya Ratih, atau sekarang dipanggil Napi nomor 305, sedang duduk di lantai semen yang dingin. Tidak ada kasur empuk, hanya tikar tipis yang berbau apek. Dinding selnya lembab dan berjamur. Wanita itu tampak 20 tahun lebih tua dari usianya. Rambutnya yang dulu disasak rapi, kini beruban, kusut dan tipis. Wajahnya keriput tanpa skincare. Giginya ompong satu karena infeksi gusi yang tak terawat. Ia menatap tangannya. Tangan yang dulu hanya memegang kipas bulu dan kartu kredit platinum. Kini, tangan itu kapalan, kasar, dan penuh luka gores. Di penjara, Ratih ditempatkan di unit kerja dapur umum. Ironis, bukan? Dulu ia menyiksa menantunya di dapur. Kini ia menjadi budak dapur untuk 500 narapidana lain. Hei, nenek lampir! Ngapain melamun? Itu bawang sekarang belum dikupas. Mau makan gak lu hari ini? Marni, napi kasus pembunuhan yang menjadi penguasa blok itu, menendang ember di dekat kaki Ratih. Ratih terlonjak kaget. Iya Marni, saya kupas. Jangan pukul saya lagi. Dengan tangan gemetar, Ratih mengambil pisau tumpul. Ia mulai mengupas bawang merah. Pedih, matanya berair. Bukan hanya karena bawang, tapi karena nasib. Jam makan siang tiba. Petugas dapur membagikan jatah makan. Sebuah piring plastik oranye dilempar ke hadapan Ratih. Isinya, nasi perayang keras, sayur kangkung layu yang airnya keruh, dan sepotong tempe gosong yang dingin. Dulu aku membuang rendang buatan Saras karena kurang asin. Dulu aku menumpahkan sup krim kepiting karena egoku. Sekarang, ya Tuhan, aku rela melakukan apa saja demi mencicipi masakan Saras lagi. 1 suap saja. Ratih menyuapkan nasi keras itu ke mulutnya sambil menangis. Air matanya jatuh ke piring, menjadi satu-satunya bumbu asin untuk makanannya. Di keheningan penjara, ia mendengar kabar dari sipir bahwa cucunya telah lahir. Tapi ia tahu, ia tidak akan pernah melihatnya. Ia tidak akan pernah menggendongnya. Ia hanya akan menjadi cerita hantu yang diceritakan untuk menakuti cucunya nanti. Bahwa kesombongan tidak pernah berakhir dengan mahkota emas, melainkan dengan piring plastik di lantai penjara. Matahari terbenam di ufuk barat, menutup kisah panjang tentang 2 wanita dan 1 dapur. Saras berdiri di jendela rumahnya, menggendong Kirana yang tertidur pulas. Adrian datang memeluknya dari belakang, mencium bekas luka di pipi Saras dengan penuh kasih sayang. Mereka tidak lagi kaya raya seperti dulu. Mereka tidak punya pilar marmer atau mobil sport. Tapi malam ini, saat melihat keluarga kecilnya, Saras sadar satu hal. Mas, kita kaya ya? Iya sayang, kita punya segalanya. Benar, kekayaan sejati bukanlah emas, berlian, atau status sosial yang diagung-agungkan Nyonya Ratih. Kekayaan sejati adalah tidur nyenyak tanpa rasa bersalah. Kekayaan sejati adalah menyantap makanan sederhana dengan hati yang tenang. Dan kekayaan sejati adalah memiliki keluarga yang saling melindungi, bukan saling menyakiti. Di balik dapur yang dulu menjadi neraka, kini telah tumbuh surga yang baru. Dan mereka hidup bahagia, bukan dalam dongeng, tapi dalam kenyataan yang mereka perjuangkan. Tamat.